Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Saudara dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23-28. Judul dari perikop itu adalah Salam. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih Kristus Yesus, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini yang kita barusan baca ini merupakan pesan terakhir Rasul Paulus untuk menutup surat kepada jemaat di Tesalonika, surat yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Nah, di dalam perikop ini memuat beberapa pesan terakhir Rasul Paulus. Dia minta agar Tuhan memberkati mereka, jemaat yang ada di sana. Dan juga dia meminta agar Tuhan juga memberkati mereka dan juga mereka menjaga kesucian mereka, agar jiwa mereka, rohnya dan tubuhnya tetap suci di hadapan Allah dan tanpa celah sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Saudara, dari perikop ini kita belajar hal yang penting di sini, yaitu Rasul Paulus berdoa agar umat Tuhan di sana bisa menjaga kesuciannya. Mereka menjaga kesucian jiwa mereka, roh mereka dan juga tubuh mereka. Di sini doa ini mengingatkan kita bahwa sangat penting untuk kita menjaga kesucian hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Saudara, kekudusan bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, karena kita hidup dalam dunia yang penuh dosa, penuh yang sudah jatuh ke dalam dosa, penuh godaan dan penuh kesulitan. Dan seringkali orang-orang yang hidup dalam kesucian dimusuhi sebagai musuh daripada dunia ini. Namun kekudusan adalah tujuan di mana Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita supaya kita hidup kudus di hadapan Allah. Dan supaya kehidupan kudus kita di hadapan Allah itu bisa membawa kita nanti bisa masuk hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalannya. Karena itu saudara, kehidupan yang kudus adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena Allah memanggil kita untuk menjadi orang yang berbeda dari dunia. Itu orang yang hidupnya kudus. Saudara, karena itu marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, agar kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang kasih Allah dan juga kekudusan Allah. Karena itu kita harus menyadari bahwa kekudusan juga merupakan sebuah proses. Sebuah proses yang bukanlah proses yang cepat atau proses yang instan, tapi proses yang membutuhkan usaha kita dan juga ketekunan kita untuk mencapainya. Karena itu marilah kita semua hidup dengan penuh kesucian. Kita menjaga kesucian dan mampu memberikan hal-hal yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah hidup di dalam kekudusan? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan agar dapat hidup di dalam kekudusan. Saudara, hendaklah kita hidup di dalam kekudusan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih untuk Engkau bisa menjaga, melindungi kami dari malam sampai pagi hari ini Tuhan. Dan sekarang kami boleh bangun dengan tubuh yang bugar, tubuh yang segar. Itu hanya karena anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau
menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kekudusan. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu Tuhan dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Menjaga kehidupan kami supaya sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, biarlah Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya, sehingga semua yang kami kerjakan itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.